anak-anak yang diharapkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Iki mulane sejak awal kudu dibekali dengan berbagai macam kemampuan, baik yang berkaitan dengan masalah akademik maupun non-akademik. Di antaranya juga pengembangan bakat dan minat. Contohnya nih bidang olahraga, bidang seni budaya, ya kaya sing ditampilkan ngene iki. Iki merupakan hasil kreasi seni yang memang harus terus dikembangkan, terutama seni budaya yang berakar dari bumi Nusantara. Akhirnya ndelok gerak-gerik bocah-bocah ngene iki ya lucu. Iki lek sing nari cah gede-gede enek keliru, enek salahe, gak kompake, iki rasane gimana gitu. Tapi lek sing anak-anak bocil-bocil ngene iki enek sing rada selenjuk kiwa tengen ngono malah ketok lucu dan membuat kita bergembira. Jadi lek ngene iki ya tidak perlu dinilai bener gae gerak. Yang penting salah satunya memupuk keberanian. Berani untuk tampil di depan, itu merupakan salah satu yang harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Ben ora mung wedi klenggat-klenggot gandoli klambine mboke. Akhirnya wis biasa tampil, punya keberanian untuk melakukan hal yang benar. Besok bisa jadi apa? Jadi guru, ya wani. Jadi pengusaha, wani tampil. Jadi artis, wah. Terus apa mana jadi politikus, weh. Iki besok bocah-bocah iso jadi apa ae macem-macem. Suku Bajina Punania Pakarena Purarama Tiur Kaksaya Baju bodoh Kau lolos saya Aule Suku Bajina
terbukti kaya dina iki salah satu rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional ke-39. Iki Dinas Kesehatan memberikan penghargaan kepada anak-anak, ibu-ibu yang memiliki prestasi tertentu. Nah, prestasi ini juga bisa salah satunya karena ada keberanian tampil, keberanian beraksi. Nah, ini merupakan pasangan-pasangan kompak antara orang tua dan anak, mom and kid, ya, mengikuti berbagai kegiatan yang positif baik bagi orang tua, terutama bagi tumbuh kembang anak-anak. Mereka menjadi juara-juara dalam Mom and Kid Award yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ini merupakan capaian prestasi yang harus dikembangkan oleh orang tua, oleh anak-anak, oleh keluarga. Tapi bukan sebuah tujuan untuk mendapatkan award. Nanging ini menjadi penyemangat untuk berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Ini ajang pemberian penghargaan yang bertitel Mom and Kid Award. Ini juga sebagai pemacu semangat bagi para orang tua bahwa tumbuh kembang anak-anak harus diperhatikan secara khusus, karena pada masa usia emas seperti ini akan menjadi dasar dan juga cerminan masa yang akan datang. Alek wis ditotot, dibangun pondasinya kokoh mulai kecil, awake sehat, terus tidak ada gangguan kesehatan macam-macam, tidak stunting, kecerdasannya bisa diasah dengan baik. Nah, insya Allah masa kedepannya tidak mengalami banyak hambatan. Ini sebagai sebuah kegiatan yang positif dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Dinas Pendidikan juga menghadirkan dokter sebagai narasumber yang memaparkan betapa pentingnya pendampingan tumbuh kembang di masa kanak-kanak. Ini diuraikan secara jelas, gamblang, terutama kepada para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengantarkan putra-putrinya hari ini. Ini materinya peran stimulasi dalam tumbuh kembang anak. Ini juga dilengkapi dengan dialog, tanya jawab. Karena memang dalam rangka mengasuh anak-anak, pemane sing usia dini kaya ngene iki yo ora gampang. Mesti diantaranya orang tua memiliki kendala-kendala, masalah,
Bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu yang memang tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Nah, hari ini juga terbuka dialog yang sangat akrab dan cair. Hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang simulasi berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Nah, kalau ngomong tentang tumbuh kembang anak, itu tidak lepas dari periode emas ya, pasti sering mendengar ya, periode emas, 1000 hari pertama kehidupan ya. Karena memang kalau mau tumbuh kembang seorang anak itu optimal atau baik, itu bukan sesuatu yang instan. Bukan Roro Jonggrang Bandung Bondowoso, ayo aku mau 1000 candi semalam jadi. Tidak seperti itu. Begitu juga dengan anak. Aku pengen anakku tumbuh kembangnya baik, simsalabim abrakadabra langsung anaknya baik. Tidak bisa ya. Itu dimulai sejak ini. Conception artinya apa? Sejak di dalam kandungan. Jadi kalau mau tumbuh kembang anak baik itu sejak hamil, kasarnya sejak anak itu dibuat, itu harus sudah dipikirkan. Dan tentu saja ini nggak bisa kalau kehamilannya ini kehamilan yang tidak direncanakan istilahnya ya, dalam tanda petik nyuwun sewu kecelakaan misalnya kan pasti semuanya tidak diperhatikan ya, nutrisi dan lain sebagainya ya. Pun misalnya ini adalah kehamilan tidak direncanakan, misalnya nyuwun sewu kebobolan dan lain sebagainya ya, itu tetap harus kita usahakan bagaimana supaya tumbuh kembangnya nanti bisa efektif dan optimal. Karena itu tadi dimulai itu sejak di dalam kandungan ini. Yang pertama adalah linear growth, adalah pertumbuhan linear, pertumbuhan memanjang. Ini dimulai sejak di dalam kandungan dan berlangsung terus sampai usianya 2 tahun. Ini puncak-puncaknya linear growth atau pertumbuhan panjang. Ketika sudah lebih dari 2 tahun dia akan deselerasi atau prosesnya tidak secepat ketika dia di dalam kandungan sampai 2 tahun pertama. Di sini ini kalau ada masalah stunting itu biasanya terjadinya di sini. Nah, kalau sering mendengar tentang stunting itu kuncinya dari di sini nih. Dari sini kalau ada masalah sejak hamil dan 2 tahun pertama kehidupan akan mengganggu linear growth, akan mengganggu pertumbuhan tinggi dan ujungnya adalah stunting. Nah, kedua yang terjadi adalah ini seeing and hearing, penglihatan dan pendengaran. Ini juga dimulai sejak di dalam kandungan. Makanya kalau ada ibu yang sakit namanya rubella di dalam kandungan bisa melahirkan bayi yang ada gangguan penglihatan berupa katarak kongenital, katarak bawaan, dan gangguan pendengaran berupa tuli. Ya, dan kalau lahir terus kena rubella, tidak ada kekebalan, juga bisa mempengaruhi 2 ini. Itulah pentingnya imunisasi apa? Tahu nggak? Apa? Imunisasi apa? Bukan, yang Bian tahun lalu apa? Ya, MR, measles dan rubella. Tujuannya supaya anak-anak kita satu tidak kena rubella sehingga tidak ada gangguan ini dan tidak nulari ibu-ibu hamil di sekitarnya sehingga ibu-ibu hamil ini tidak kena rubella dan anak ini nantinya kalau jadi ibu bertahun-tahun mendatang tidak kena rubella. Ya, itu ya ternyata saling berkaitan. Oke. Yang ketiga adalah receptive language atau bahasa reseptif. Saya sambung dengan bahasa ekspresif. Ya, 2 ya, bahasa ini ada 2. Reseptif dan ekspresif. Reseptif itu artinya bahasa pemahaman. Ada ya anak belum bisa ngomong tapi mudeng. Mudeng ya. Misalnya dikongkon ini ambil ini itu bisa, ambil ini itu bisa, tapi ngomongnya ini belum keluar. Nah, itu ada ya. Ini bahasa reseptif dan dia muncul duluan sebelum bahasa ekspresif, artinya paham dulu, setelah itu baru bisa mengucapkan. Proses bicara seperti itu. Jadi anak itu paham dulu, kalau sudah paham baru dia bisa ngomongnya ya. Nah, seperti itu ya. Ini terjadinya ini memang sejak lahir bahasa reseptif itu ya. Artinya apa?
memang ngomong itu baru akan terjadi nih, mungkin usia 1 tahun ke atas ya. Tapi bahasa pemahaman itu sejak dia lahir loh. Artinya apa? Sejak lahir itu biarpun anak itu belum bisa ngomong, belum paham ibaratnya, tapi kita ngecepret ya istilahnya ya, ngomong ya wis dikira wong edan wong apa ndak apa-apa ya ngomong terus, karena itu kita mau ini. Nah, kita mau membentuk bahasa reseptifnya anak. Karena kan kayak mudeng ya, dikudang apa itu kan kayak mudeng ya. Nah, itu adalah sebenarnya menunjukkan bahwa dia menunjukkan kemampuan bahasa reseptif. Lek gak tahu dikudang, gak tahu dijak ngomong ya tidak berkembang nanti ininya. Nah, kalau ini nggak berkembang ya ini nanti otomatis akan mundur. Gitu ya. Nah, kemampuan berikutnya adalah kemampuan yang lebih tinggi dari kognitif. Ini yang kecerdasan. Mungkin membaca, mungkin menulis, mungkin bahas hal-hal yang sifatnya lebih rumit atau lebih kompleks. Ini terjadinya belakangan. Mungkin 2 tahun, sudah mau 2 tahun sampai, tapi dia akan berlangsung terus dan berkembang terus sampai anak ini usianya 18 tahun. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting ini, socio-emotional development. Jadi perkembangan sosial dan emosional. Percuma kalau bisa semua, pinter semua, bagus semua, emosinya tidak baik, ya, suka istilahnya emosi yang tidak terkendali, sosial kepekaannya terhadap lingkungan juga tidak terbentuk, itu juga bukan tumbuh kembang yang optimal. Jadi ini dan ini semua itu dimulai sejak 1000 hari pertama dan puncaknya yang paling padat itu ada di 2 tahun pertama. Artinya benar-benar di 1000 hari pertama sejak kita hamil sampai anak kita usia 2 tahun itu adalah masa sensitif dan masa kritis, di mana ini tidak akan terulang lagi seumur hidupnya, karena ini grafiknya ya seperti ini. Ya, jadi benar-benar kita harus memberi perhatian khusus di 1000 hari pertama ini ya. Nah, apa sih sebenarnya perkembangan? Kalau pertumbuhan gampang ya, berarti tambah tinggi, tambah lebar, tambah berat badan, itu pertumbuhan. Tapi kalau berkembangan adalah bertambahnya keterampilan dan kepandaian ya. Jadi kan 2 ya, bertumbuh dan berkembang. Kalau berkembang itu artinya dia tambah terampil dan tambah pinter. Ada 4 yang namanya perkembangan itu. Gerak kasar, kira-kira apa? Nah, ini nih gerak kasar ini. Nah, ya, bagaimana dia berlari, bagaimana dia melompat, ini gerak kasar. Ini adalah perkembangan yang paling gampang istilahnya ya, yang enggak rumit ya, karena cuman butuh fisik yang baik istilahnya. Butuh asal nutrisinya tercukupi, tidak ada masalah dengan tulang dan otot, pertumbuhan gerak kasar, perkembangan gerak kasar pasti akan bagus. Yang lebih sulit lagi gerak halus. Bagaimana dia menjimpit, bagaimana nulis, bagaimana mencoret-coret, itu gerak halus namanya. Yang ketiga, bahasa dan komunikasi. Dan yang terakhir, emosi, sosial, dan kemandirian. Saya pribadi di Rumah Sakit Gambiran akhir-akhir ini banyak sekali terlambat bicara sama masalah ini. Emosional ini ya. 2 hal ini berkaitan, karena biasanya kalau ngomongnya terlambat, dia susah komunikasi, akhirnya ya sosialnya pasti terganggu ya, terus kemandiriannya juga terganggu. Kalau 2 ini relatif jarang, kalau 2 ini yang agak sering ya didapatkan ya. Nah,